Oke, kita lanjutkan tadi yang sempat tertunda. Ya, tadi terakhir sampai sini ya, tadi sampai barisan aritmatika. Yang tadi sudah jelas ya, yang Ibu sampaikan tadi. Jelas, Ya. Bu. Oke, sip. Ya. Jadi tadi yang terakhir ini sampai mencari UN ya. Nah, sekarang kalau misalkan barisannya tadi pola barisan bilangan ganjil ya. Nah, sekarang kalau misalkan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini namanya apa? Bilangan apa? Genap. Genap. Ya, betul. Berarti ini namanya pola bilangan genap. Pola bilangan genap. Nah, sekarang kalau pola bilangan genap dari 2 ke 4 itu diapakan? Mbak Sandra Putri mau tanya apa, Mbak Sandra? Raise hand. Ditambah, Bu. Ya, ditambah berapa? 2. Tambah 2. Selain ditambah 2, ada yang punya usul? Ya, wes. Ini kok jadi begini, jadi curut-curut. Ya, oke, ditambah 2. Nah, berarti bedanya berapa? 2. Bedanya 2. A-nya berapa? 2. A-nya 2. Betul. Berarti UN-nya itu sama dengan UN sama dengan 2N. 2N. Ya, 2 ditambah N min 1 kali berapa? Kali 2. Nah, jadi UN sama dengan 2 ditambah N. dikalikan toh. Nah, 2N dikurangi ini kali ini 2. 2. Berarti jadinya berapa? UN sama dengan 2N. Ya, betul. Ini namanya pola bilangan genap. Nah, kamu bisa Satunya dari mana, Ibu? apanya? Min satunya dari rumusnya yang tadi UN. Sebentar, saya cek lagi ya. UN kan sama dengan ini. UN itu sama dengan UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, ini rumusnya. Nah, dongs. Tapi kalau misalkan kamu lupa rumusnya, kamu bisa kok, nggak usah menghafalkan rumusnya itu bisa. Jadi pakai pola. Jadi misalkan kamu buat tabel ya, sini N, ini UN. Dibuat tabel kayak gini. Nah, dibuat tabel. Ini cara yang lain. Jadi saya sampaikan beberapa cara, nanti kira-kira kamu mudah yang mana. N-nya kan yang pertama ini toh, N-nya 1. Nah, berarti suku pertamanya berapa? Suku pertamanya 2. Kalau N-nya 2, berarti suku keduanya berapa? 4. 4. Betul, 4. Kalau N-nya 3, berarti suku ketiganya berapa? 6. Kalau N-nya 4, suku keempatnya berapa? 8. Nah, ini kamu lihat sekarang. Apa hubungannya antara 1, 2, 3, 4 dengan 2, 4, 6, dan 8. Ini kan bisa saya tulis 1, 2, dikalikan berapa? 2. Kalikan 2. Betul. Ini kan 1 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 2 sama dengan 6. 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, kalau yang ke 100 berarti berapa? 200. 100 kali 2. Berarti kalau sampai ke N, nah berarti 2 kali N kali N. Oh, N kali N atau 2 kali. 2 kali N.
2 kali N, ya. Oke, sampai sini dong. Ya, ini cara yang lain. Kalau kamu misalkan lupa rumusnya, kamu bisa, jadi kelebihan matematika itu seperti itu. Ketika kamu lupa rumusnya, kamu bisa merunut kembali. Oh, ini kira-kira caranya kepiye? Nah, pakai pola seperti ini, ya. Oke. Nah, berikutnya. Misalkan ada barisan polanya seperti ini misalkan. Oh, tuh. Ada titik-titik kayak gini. Terus ini ingat. Terus nah, ini misalkan ada barisan seperti ini. Terus 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nah, nih titiknya. Ini titiknya yang pertama berapa? Ada berapa? 1. 1. Yang ini? 4. 4. Terus? 9. Terus yang ini berapa? 16. 16. Nah, kalau misalkan yang ke 100? 400. Kalau misalkan yang ke 100? Nah, Enggak deh. itu yang ke 100 berapa? Lari ke mute, astagfirullah. Nah, ini kan kamu bisa melihat polanya toh. Coba dilihat polanya. Pakai tadi, UN tadi. Nah, suku yang pertama kan 1. Suku yang kedua 4. Suku yang ketiga 9. Suku yang keempat 16. 16. Nah, apa hubungannya? Apa hubungannya? Bilangan tersebut. Ya, dikalikan bilangan itu sendiri atau kuadrat. Tuh. Kuadrat. Nah, tuh. Berarti Ini kan 100 4 kuadrat. kuadrat, 3 kuadrat, 2 kuadrat, 10.000. 1 kuadrat. Berarti kalau yang ke 100? 10.000. 100 kuadrat atau 10.000. Nah, betul. Nah, barisan seperti ini namanya pola barisan persegi ya. Ini namanya pola barisan persegi. Pola barisan persegi. Nah, pola barisan persegi. Jadi UN-nya itu adalah N kuadrat. Sekarang lagi. Kalau misalkan lingkarannya N dalam sebentar. Nek gambar kesuwen rasa nganggo bilangan ya. Misalkan 1, 3. Salah. Sebentar. 1, 6. Bentar, bukan. Bukan yang ini. Nah. Bentar ya. 6, 12. Jadi 1 kali 2 pola bilangan 6. persegi panjang. Bentar, yang pola bilangan persegi panjang. Kalau yang ini, nah ini ini tadi aja yang kamu sudah tahu. Berapa ini? Setelah ini berapa? 15. Ini 15. Nah, ini kan kalau digambar kan bentuknya begini toh. Nah. Ini.
Nah, ini 6. Ini 4 ya. 3. Terus. Bisa 15 ya, Bu. Ya ini makanya mau saya terangkan dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan membentuk segitiga toh. Tambah. Nah, Tambah membentuk- 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6. ya, pola bilangan itu namanya pola bilangan segitiga. Nah, ya. Nah, ini pola bilangan segitiga. Jadi ini kalau dibikin lagi, digambar lagi, nanti kan ini jadi ininya 4. Nah, 3, 2, 1, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10. Tapi kan kalau gambar terus kayak gini kan susah toh. Nah, ini bisa pakai pola seperti tadi ya, pakai pola N, UN. Nah, ini kalau 1, ini 1, ini 2, suku yang keduanya, maka UN-nya adalah 3. Suku yang ketiga berapa? 6. 6. Suku yang keempat? 10. 10. Nah, ini kan kalau dicari, ini sebenarnya lebih mudah. Sebentar, ini saya skip dulu biar kamu lebih mudah. Saya mulai dari bilangan yang ini dulu. Setengah N. 2, N. 3. Begini aja. Nah, ini lebih gampang. Nanti baru masuk ke sana ya. Nah, ini 4. 1, 3. Nah, ini lebih gampang ini. 1, 2, 3, 4. Ciro lupatmu, ciro lupat. Nah, ini. Nah, ini berapa ini? Ini berapa? 2. 2. Terus? 6. 6. Ini berapa? 12. 12. 12. Ini berapa? 20. 20. Nah, ini kalau kamu perhatikan, dia membentuk bidang apa? Kalau saya hubungkan. Membentuk bidang Persegi panjang. persegi panjang. Betul. Nah, rumusnya bagaimana mencarinya? Pakai pola seperti tadi ya. Pakai pola. N ini UN. Nah, N-nya ini kan 1. Kalau N-nya 1, UN-nya berapa? 2 kan? Kalau suku yang kedua berapa? 6. Suku yang ketiga? 12. 12. Suku yang keempat? 20. 20. Nah, ini itu coba perhatikan. Kamu bisa peroleh dari mana? 2 kaitannya dengan 1, 2, 3, 4. Ini saya tulis dulu di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya, ini kan 1. 1 kali berapa? Kesananya berapa? 2 toh? Ya enggak? Mencari banyaknya titik-titik ini loh. Ini kan 1. Dikalikan 2. Ya kan? Nah, kemudian yang ini 2 kali 3. 3. 3 kali 4. Nah, yang ini 3 kali 4. 3 kali 4. Kemudian yang ini 4 kali 5. 4 kali 5. Berarti kalau yang ke 100 berapa? 100 kali 101. 101. Betul. Berapa? Tambah 02. Nah, berarti kalau yang ke N, ini kan diperoleh dari 1 kali 1 tambah 1 kan? Ya enggak? Iya. Ini
2 kali 2 tambah 1. Ya kan? 3 kali berapa? 3 tambah Tambah 1. Nah, ini 4 kali 5. 5 ini kan diperoleh dari 4 tambah 1. Ya kan? Nah, dong sampai sini kelihatan ya polanya. Nah, berarti kalau N diperoleh dari mana? Kalau N berarti UN-nya sama dengan N kali N tambah 1. N tambah 1. Betul. Ini namanya pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang. Nah, sekarang kalau ini saya bikin separohnya, nah, dia menjadi bilangan apa? Ini saya ambil separoh. Nah, ini saya ambil separoh. Segitiga. Nah, berarti pola bilangan yang ini tadi, yang sebelumnya tadi, itu adalah separuh dari pola bilangan persegi panjang. Nah, ini UN-nya adalah separuh dari pola bilangan persegi panjang. N kali N plus 1 dibagi 2. Separuhnya. Coba kita cek, bener nggak? Ini 1 kali N-nya kan 1. 1 tambah 1 bagi 2. Bener nggak ini ketemunya 1? Ya benar. Benar, 1 kali 2. Nah, yang ini berarti 2 kali 2 kali 3 Nah, bagi 2. dan 2 kali 3 bagi 2. Ketemunya 3. Betul tak? 3. Ya benar. Nah, kalau yang 10? Kalau yang ini berarti 4 Kali 4 tambah 1 bagi 2. Bagi 2. Berapa ketemunya? 10. 10. Dongs ya? Nah, ini namanya pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan segitiga. Itu separuh dari pola bilangan persegi yang tadi. Bisa? Insya Allah bisa. Ya, oke. Sekarang kalau misalkan ada soal tentang amuba misalkan. Nah. Oke. Nah, ini aja ini. Misalkan seutas tali dipotong menjadi 5 bagian. Seutas tali dipotong menjadi, ini ada tali ya, tali. Nah, dipotong menjadi 5 bagian dengan panjang dipotong menjadi 5 bagian. Dipotong menjadi 5 bagian. Menjadi 5 bagian. Kemudian jika potongan tali yang terpendek itu 5 meter, tali dipotong menjadi 5 bagian dengan panjang masing-masing bagian membentuk barisan geometri. Ini membentuk barisan geometri. Membentuk barisan geometri. Oh, ini nanti saya jelaskan ya, membentuk barisan geometri. Barisan geometri itu yang bagaimana? Nanti saya jelaskan. Potongan tali yang paling pendek, potongan tali yang paling pendek, potongan tali yang paling pendek 5 meter dan yang paling panjang
yang paling panjang 80 meter. Kamu diminta menghitung panjang tali semula. Panjang tali semula. Nah, kalau tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya barisan aritmatika. Nah, sekarang yang barisan geometri itu contohnya itu yang gampang aja. Misalkan berapa ya? 3, 6, 11, 24, nah, dan seterusnya. Nah, ini 3 ke 6 itu diapakan? Kali 2, dikalikan 2. 6 ke 12 kali 2. Ini kali 2. Nah, ini namanya itu adalah rasio atau R ya, R. Nah, ini suku yang pertama. 3 itu kan suku pertama ya. R itu bisa diperoleh dari U2 dibagi dengan U1. Nah, suku keduanya berapa ini? 6 toh? 6. Suku pertamanya berapa? 3. Nah, jadinya berapa? 2. Atau bisa juga suku yang ketiga dibagi suku yang kedua. Atau suku yang keempat dibagi suku yang ketiga, sama. Jadi kalau bedanya tolong yang noise ini agak di mute dulu ya yang noise. Nah, jadi bedanya dengan barisan aritmatika itu kalau barisan geometri itu beda rasionya atau perbandingannya itu tetap ya. Jadi dikali 2 kali 2 atau mungkin dikalikan 3 kalikan 8 atau mungkin dibagi juga boleh. Misalkan dibagi 2 bagi 2 bagi 2. Nah, yang penting rasionya tetap ya. Kemudian suku ke n-nya UN untuk barisan geometri itu adalah A kali R pangkat N-1. Nah, A-nya itu suku yang pertama, sama. A-nya itu tetap suku yang pertama. A itu suku yang pertama dengan R-nya itu rasio. Nah, tuh, ya. Sampai sini dong bedanya dengan aritmatika. Kalau aritmatika tadi bedanya ya selisihnya tambah 2 tambah 2 tambah 2 atau berkurang 3 dan seterusnya. Tapi kalau barisan geometri itu yang tetap adalah rasionya atau perbandingannya ya. Dikali 2 kali 2 kali 2 atau mungkin dibagi 3 bagi 3 bagi 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke contoh soal yang tadi. Nah, ini tali ya, ini tali. Kita panjang mula-mulanya nggak tahu. Nah, kemudian dipotong 5 bagian membentuk barisan geometri. Potongan tali yang paling pendek itu berarti dia sebagai suku yang keberapa? Pertama, betul. U1 sama dengan A, sama dengan 5. Kemudian yang paling panjang sebagai apa? Yang paling panjang itu sebagai U berapa? Suku terakhir. Ah, ya. U terakhirnya U berapa? Ini loh. 2. 16. Keywordnya ini. Keywordnya ini. Dipotong menjadi 5 bagian. U5, ya betul. U5 kan dipotong jadi 5 bagian. 1, tapi di 2, 3, 4. Nah ini kan U1, U2, U3, U4, U5. Nah, berarti yang terakhir itu kan U5. U5-nya berapa? 80.
Nah, dari sini kita yang belum diketahui apanya, ayo? U2, Yang U3. U2, U3, U4. Nah, untuk mencari itu berarti kamu harus mencari apanya dulu. Bisa 80. Tadi kan UN sama dengan UN. A kali Cari N. R pangkat N-1. Nah, dari sini yang belum diketahui apanya? R. R-nya, betul, pinter. Jadi, kita pakai yang U5. U5 sama dengan A-nya berapa ini? 5 kali R pangkat N. N-nya diganti berapa? 5. N-nya diganti 5. Betul. Ganti 5. Ganti 5. 5 kurangi 1. Ini kurangi 1. Jangan di touch-touch ya. 80 sama dengan 80-nya dari mana, Bu? 80-nya itu U5-nya ini loh. Bisa kecoret begini nih dari mana sih? U5-nya dia, Pak. U5-nya kan 80. Jadi ada tali dipotong jadi 5 bagian ini toh 1, 2, Oh, iya ya. 4, 5. Nah, paling Oh, tahu, Bu, panjang tahu. itu 80. Ya. Berarti kan dia U5 80. Ya. Sampai Ya, sini Bu. dong. Makasih. Ya, oke. Ya. Sip. Ya. Berarti 5 kali R pangkat 4 toh? Ya enggak? Iya. Yes. Berarti R pangkat 4-nya sama dengan berapa? R pangkat 4-nya berarti 80 bagi 5. 5. Berapa? 80 bagi 5? 16. 16. Ya, berarti R pangkat 4-nya, berarti R-nya berapa? 4. 4. Akar pangkat 4 dari 16. Berapa? 4. 4. 2. Pupil. 2. Nah, 2 pangkat 4 kan 16. Ya enggak? Iya. Ya, betul. 2 pangkat 4, 16. Nah, berarti yang paling pendek kan 5. Oke, kita lihat barisannya sekarang ya. Kita lihat barisannya. Ini apa sih? Kok mengganggu? Sebentar. Ini saya hapus kok nggak bisa. Oke, kita lihat barisannya ya. Tadi kan U1-nya berapa tadi? 5 toh? 5, R-nya 2. Berarti kan kita mencari. Oh, kamu jangan pegang layar ya. Nanti enggak coret-coret. Oke, berarti 5. Kemudian dikalikan 2 toh? Kalikan 2 jadi berapa? 10. 10. Kalikan 2. 20. Kali 2. 40. 40. Kamu tolong jangan touch screen ya. Terutama kamu yang jangan coret-coret. Terutama kamu yang laptopnya atau HP-nya touchscreen, tolong jangan dicoret-coret karena ini ngaruh ke layarnya Ibu. Nanti jadi mengganggu pemandangan. Ini soalnya Ibu nggak bisa ngapus ya. Oke? Hapus ya, hapus. Kalikan 2 Hapus, kemudian di-clear. 80. Oke. Nah, ini kan sudah ada 5 toh? Sudah ada 5. Rusak pemandangan. Oke, dengarkan dulu ya. Ini kan sudah ada 5 toh? Ini kan U1, U2, U3, U4 dan U5. Nah, panjang tali mula-mula berarti ini terserah kamu ya mau kamu clear apa enggak. Pokoknya Ibu udah enggak bisa mengcover dari sini. Hapus. Berarti panjang tali semula
Panjang kali semula itu sama dengan, tinggal dijumlahkan. 80 ditambah 40 tambah 20 tambah 10 tambah 5. Berapa ini? 105. 155. Berapa? 155. 155. Jadi ini panjang tali semula. Jadi panjang tali semula itu adalah 155 meter. Oke, sampai sini sudah jelas? Jelas. Oke, dongs ya. Ya, oke. Nanti setelah ini kalian silahkan masuk ke Google Classroom. Nanti Ibu cek dulu ya, karena ada satu kelas tadi yang salah masuk kamar. Kemudian kamu tidak usah, yang sudah benar, penugasan judulnya di topik penugasan minggu keempat ya. Penugasan minggu keempat, silakan kamu masuk ke situ, kemudian kamu lihat penugasannya, kamu kerjakan. Tidak usah ditunda-tunda ya. Nanti materi yang sudah Ibu sampaikan di sini akan Ibu upload lagi di Google Classroom dan di YouTube. Jadi kamu bisa, yang belum bisa gabung bisa menyaksikan rekaman ulangannya. Begitu ya. Oke, sudah jelas? Jelas. Oke. Kalau misalkan nanti dalam perjalanannya kamu ada yang mengalami kendala, misalkan kuotanya habis atau misalkan kamu nggak bisa submit, tolong segera konfirmasi ya. Kalau nggak bisa submit itu biasanya harus di-refresh lagi gitu. Karena mungkin jalurnya lagi crowded, jadi kamu harus ngantri masuknya. Nah, kalau ngantri kan harus di-refresh terus. Yang penting jangan ditunda-tunda. Ibu tidak mau, ini sudah 1 bulan, kamu masih harus dioyak-oyak, harus dikejar-kejar. Ya. Oke, sekian dulu ya. Jaga kesehatan. Pokoknya stay healthy and stay happy ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.